Hai sahabat kreatif, saya Riani, senang sekali berjumpa lagi dalam acara RRI Goes to School. Sahabat kreatif, langsung dari SMP Negeri 5 Palangkaraya di Jalan Cilikriwut kilometer 33 Gang Masa, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik dalam RRI Goes to School kita, kegiatan, belajar, dan prestasi. Tepuk tangan di mana? Oke. Sahabat kreatif, tadi membuka kebersamaan kita dalam RRI Goes to School kali ini, kita sudah mendengarkan persembahan Karungut Dayak. Ya, tentu Karungut ini adalah kesenian khas Dayak Kalimantan Tengah, bersairkan bahasa Dayak Ngaju, sahabat kreatif. Ya, tadi dibawakan oleh Abilinye dan Meisha Cecila. Nah, tentu RRI Goes to School ini bisa kamu dengarkan melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Playgo ya. Dan kali ini sahabat kreatif, Riani akan berbincang dengan narasumber kita dari SMP Negeri 5 Palangkaraya. Ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elgawati SPD Matematika. Selamat pagi. Halo, kemudian juga pendamping kita Ibu Inge Oktiami Kunia SPD. Dan dua siswa-siswi berprestasi dari SMP Negeri 5 Kota Palangkaraya. Ya, baik. Sebelumnya kita mau dengarkan dulu yel-yel nih, ya. Nanti dipimpin oleh Rafael. Oke, ini bersama dengan siswa-siswi dari SMP Negeri 5 Kota Palangkaraya. Silakan Rafael, pimpin yel-yelnya. Hadap, kanan, gerak. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Wah, mata-mata. Wah, selamat pagi. Pagi. Yang kelima, luar biasa. Oke. Sekali lagi tepuk tangan nih. Baik. Itu dia sahabat kreatif bagaimana yel-yel yang penuh dengan semangat dari teman-teman kita dari SMP Negeri 5 Palangkaraya. Baik, langsung saja kita akan ngobrol nih sama Ibu Elgawati SPD Matematika dan juga Ibu Inge. Dan ada Stuart Marvel, kemudian Karin Nur Rifka. Tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu sahabat kreatif ya, bagaimana selayang pandang tentang SMP Negeri 5 Kota Palangkaraya ini. Kami persilakan kepada Ibu Elgawati SPD Matematika. Silakan Bu. Terima kasih Kak Aryani. SMP Negeri 5 Palangkaraya ini berdiri dari tahun 1981, tepatnya bulan Juli. Tapi setiap tahun kami merayakan pada bulan Agustus sama-sama dengan Hari Kemerdekaan. SMP 5 ini beberapa kali berganti nama. Yang pertama bernama SMP Negeri 1 Tangkiling. Berubah lagi menjadi SLTP Negeri 5 Palangkaraya, berubah lagi menjadi SMP Negeri 1 Bukit Batu, dan berubah lagi menjadi SMP Negeri 5 Palangkaraya sampai sekarang. Jadi nama SMP 5 ini beberapa kali perubahan. SMP Negeri 5 ini merupakan SMP yang pertama kali berdiri di Kecamatan Bukit Batu. Di mana SMP 5 ini adalah salah satu SMP yang berada di pinggiran kota, tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Kelurahan Banturung, Jalan Cilikriwut, kilometer 33, Gang Masa. SMP Negeri 5 memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi SMP Negeri 5 Palangkaraya adalah terlaksananya proses pendidikan yang memenuhi standar mutu, berkarakter inovatif, berwawasan lingkungan, dan berakar pada budaya bangsa. Adapun misi dari SMP 5 Palangkaraya, 1. Meningkatkan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitas pelajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta warga sekolah
dalam perilaku hidup bersih, hidup sehat dan peduli lingkungan secara mandiri dan bersama-sama agar menjadi budaya sekolah satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter dan menjamin mutu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan lingkungan sekolah tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan. Yang kelima, meningkatkan pelajar yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta mampu berkreasi ide dan keterampilan yang inovatif. Yang keenam, menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau inklusif dalam proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. 7. Meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung kreativitas pelajar yang berjiwa kompetitif. Ini adalah visi dan misi sekolah SMP 5 Palangkaraya. Adapun tim sekolah, yang pertama kepala sekolahnya adalah Ibu Elgawati dan saya sendiri. Yang kedua, wakil bagian kurikulum Jonedi Effendi dan wakil kesiswaan Sampang Eshud MSI. Dan pembina sekolah kami adalah Made Agustus SPD MPD. Dan sekolah kami ini terdiri dari tenaga kependidikan dan kependidik. Yang pertama, tenaga pendidik berjumlah 23 orang yang pegawai tetap, yang P3K-nya ada 4 orang dan yang tidak tetap ada 4 orang. Dan tenaga administrasi yang tetap itu ada 2 orang, tenaga honor itu 3 orang, penjaga sekolah 1 dan screening service ada 1 orang. Jadi jumlah pegawai yang ada di SMP 5 ini ada 38 orang. Dan jumlah peserta didik kami tahun ini berjumlah 319 siswa dan terdiri dari kelas 7 itu ada 4 ruang, kelas 8 4 ruang dan kelas 9 ada 4 ruang. Program unggulan yang ada di SMP 5 yang pertama adalah pendidikan karakter, yang kedua anak berkebutuhan khusus, yang ketiga adanya SMP terbuka yang menginduk ke SMP 5 dan ekstrakurikulernya ada beberapa. Yang pertama adalah kepramukaan, yang kedua seni, yang ketiga adalah olahraga. Dalam bidang kepramukaan SMP 5 ini sering mengikuti lomba dan kami selalu membawa beberapa penghargaan dari pelaksananya. Dan untuk seni kami juga sering mengikuti juga lomba seni dimanapun diadakan. Kami akan selalu ada ikut walaupun sampai sekarang masih belum memperoleh kejuaraan. Baik Bu Elga, terima kasih ya. Yang pasti kita udah mengenal sekali sahabat kreatif bagaimana SMP Negeri 5 Palangkaraya ini. Karena tentu nggak sayang kalau nggak kenal gitu ya. Jadi sahabat kreatif, kita akan terus mengenal seperti apa SMP Negeri 5 Palangkaraya. Kita mau ngobrol dulu dengan 2 teman kita, ada Stuart dan juga Karin. Oke, hai. Hai. Baik ya. Jadi sahabat kreatif keren banget nih gayanya mereka berdua menggunakan seragam pramuka lengkap nih ya. Kita ke Stuart dulu nih. Kamu kelas berapa? Saya kelas 9. Kalau Karin? Sama, kelas 9. Sama, sekelas nih berarti ya? Iya. Baik, pantasan kompak. Iya, kemudian di sini kalian mewakili pelajar yang SMP Negeri 5 Palangkaraya sebagai siswa yang berprestasi di sini. Dari Karin, ya, apa saja prestasi kamu selama kamu berada di SMP Negeri 5 Palangkaraya ini, Karin? Saya selama di sini selalu jadi juara kelas
Alhamdulillah dari kelas 7 selalu Wow. jadi juara 1, terus pas kelas 8 jadi juara 1 umum. Dan baru-baru ini saya juga mendapat pencapaian sebagai pramuka penggalang Garuda, di mana Wow. itu tingkat tertinggi di penggalang. Baik, tepuk tangannya mana buat Karin? Hebat ya. Pastinya dengan prestasinya Karin bisa menginspirasi nih teman-teman yang ada di sini gitu ya. Bisa juga kayak Karin. Kalau Stuart gimana prestasinya kamu? Prestasi saya untuk mengikuti kepramukaan adalah mengikuti Jambore Nasional Tingkatan Penggalang ke-11 tahun 2022 dan menjadi pimpinan regu dan mendapat pencapaian penggalang Garuda. Baik, memang sukanya kepramukaan gitu ya berdua ya. Iya, Dan memang di sini ekstrakurikulernya kepramukaan dan apa Bu? Olahraga dan Elga. seni. Baik, ada 3 ya. Ada 3. Jadi nanti siswa-siswinya tinggal yang mana nih bakat minatnya. Nah ke situ nih bakat dan minat. Kalau untuk Stuart, bakat dan minat kamu prepare-nya apa sih lebih banyaknya? kalau bakat saya lebih ke pramuka yaitu menjadi kepemimpinan yang sering memimpin di barisan. Kalau minat saya adalah menjadi anggota Polri, Wow. bagian Akpol dan juga mengikuti kegiatan ekskul pramuka di SMP Negeri 5. Oke, ketahuan sudah motivasinya ya. Kenapa dari SMP udah suka kepramukaan? Karena dia punya cita-cita menjadi Polri. Oke, kalau Karin apa ini? Kalau bakat yang saya miliki bisa nyanyi dikit-dikit. Nyanyi. Oke, kemudian? Terus kalau minat, kalau di pelajaran olahraga itu lumayan seru. Terus Suka apalagi di olahraga. pelajaran seni sama prakarya. Baik. Terus berminat juga di ekskul kepramukaan yang ada di sekolah. Soalnya seru dan banyak pengalaman juga yang bisa didapat. Gitu. Baik, itu yang penting pengalamannya ya teman-teman. Baik, kita langsung tanya ke Ibu Elgawati, mungkin nanti ditambahkan oleh Ibu Inge ya. Seperti apa nih sekolah gitu ya menunjang bakat dan minat siswa-siswi di sini. Tadi tentu Stuart dan Karin udah menyampaikan dari mereka pribadi. Nah, kalau dari pihak sekolah seperti apa? Silakan Ibu Elgawati. Kalau dari pihak sekolah untuk menampung minat dan bakat siswa, yang pertama kami adalah kepramukaan memang pasti itu Bu, Kak. Kepramukaan, yang kedua itu ada anak yang suka seni, maka kami arahkan ke seni dan olahraga juga. Di mana di SMP 5 ini kami siapkan waktu untuk kegiatan ini. Kalau untuk kepramukaan itu kami siapkan setiap hari Kamis, sedangkan untuk seni dan olahraga kita siapkan setiap hari Jumat. Itu yang kami laksanakan di sekolah ini ada, dan di sini ada guru pembimbingnya, guru-guru yang ada di SMP 5. Seperti kata pepatah, walaupun guru itu tidak berlatar belakang yang sesuai dengan jurusannya, tapi kami berusaha, tak ada rotan akar pun berguna. Oke, tepuk tangan buat guru-gurunya dong. Hebat ya. Iya, silakan ditambahkan Ibu Inge juga, siapa tahu ada yang mau ditambahkan seperti apa. Ibu gurunya juga di sini menunjang bakat dan minat siswanya. Bu Inge, silakan. Kalau untuk bidang kesenian, kebetulan saya juga memegang bidang kesenian. Kalau untuk bakat minat dari anak-anak ini sangat luar biasa Ibu. Cuma karena ketika ada kegiatan perlombaan atau ketika ada kegiatan untuk pengisi acara gitu, jadi terbatas orangnya yang dipilih, makanya karena saking banyaknya minat anak-anak dalam bidang seni tari, maka saya bagi aja gitu orang-orangnya. Misalkan di penampilan pertama nanti ada 5 orang yang dipilih, kemudian ketika ada penampilan lagi diganti lagi orangnya supaya untuk sama-sama semuanya bisa dapat pengalaman untuk tampil walaupun tidak lomba seperti itu. Baik, yang pasti mereka selalu diasah gitu ya di sekolah ini bakat dan minatnya seperti apa. Tapi tentu kita melihat juga nih Ibu Inge ya, tidak semua anak antusias gitu. Nah kalau melihat anak seperti itu, seperti apa sebagai seorang guru mengajak mereka supaya bisa ikut terlibat seperti itu dalam berbagai ekstrakurikuler atau kegiatan di sekolah?
Kalau untuk mengajak itu saya hanya bilang kalau mau ikut ekstrakurikuler tari itu bisa, silakan bergabung, tidak ada dikenakan biaya apapun, gratis. Kemudian kadang saya suruh ketika mengajar itu saya suruh mereka mencari referensi dari YouTube, Bu. Atau misalkan ada penampilan-penampilan dari teman-temannya, saya suruh mereka menyaksikan. Makanya ketika ada latihan, saya persilahkan untuk anak-anak tari itu latihan di lapangan supaya bisa ditonton oleh semuanya. Dari situ ada rasa mereka, Bu mau ikut kayak gitu. Baik ya. Artinya juga melihat bagaimana para pelajar saat ini yang memang kalau kita lihat prefernya itu main gadget, dan bu gurunya melihat peluang kenapa nggak digunain juga gitu ya gadget yang mereka pakai itu untuk melihat apa yang bisa dipelajari untuk kesenian. Nah, kemudian untuk Ibu Elgawati nih Bu. Nah, selama pandemi dan sekarang kita masih di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, tapi bersyukurnya kita udah tatap muka nih Bu Elga. Dulu kan via daring. Nah, seperti apa kita flashback nih ketika via daring proses belajar mengajar di SMP Negeri 5 Palangkaraya ini berlangsung? Pada waktu pandemik yang kita melaksanakan pembelajaran secara daring, SMP 5 melakukan pembelajaran secara daring. Gurunya dari sekolah karena di sini ada jaringan IV dan siswanya dari rumah. Tetapi di sini pada masa pandemik, karena di tempat siswa yang pertama tidak semua siswa yang memiliki HiFi, yang kedua sinyal di tempat siswa itu kadang-kadang tidak ada. Ini kesulitannya. Itu selama pandemik. Tetapi kami bersyukur setelah diizinkan oleh pemerintah kami tatap muka, yang pertama kami lakukan adalah 50% dulu kemarin. 50% dulu peserta didik yang masuk secara bergiliran, jam sekian sampai jam sekian, sesi pertama per sesi. Setelah itu kami lanjutkan ke sesi kedua. Setelah aman, kami diperbolehkan karena kami juga harus membuat permohonan bahwa kami siap untuk melakukan pembelajaran secara 100%, maka kami membuat permohonan ke Dinas Pendidikan dan tim Covid Kecamatan, apa boleh kami melakukan pembelajaran secara 100%. Tapi kami bersyukur kami diizinkan sampai sekarang kami melakukan pembelajaran memang 100% dan kembali waktu pembelajaran pun tidak dibatasi sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Jadi kami sangat bangga anak-anak ini setelah pembelajaran tatap muka mereka senang. Mereka senang. Senangnya bisa bertetapan dengan teman-temannya, bisa bertetapan dengan guru-gurunya. Jadi ada beda di sini Kak Aryani, masa pembelajaran waktu pandemik dengan pada saat sekarang beda sekali. Yang pertama adalah sikap dari anak didik. Nah, sikap dari anak didik. Jadi kalau kami melewati secara daring, sikap anak tidak bisa kami kontrol. Tapi pada waktu tatap muka kami bisa mengontrol tingkah laku mereka, sikap mereka, bagaimana mereka belajar. Nah, perubahan seperti ini yang pertama pada waktu kami melaksanakan pembelajaran tatap muka termasuk agak susah Kak Aryani. Kenapa susahnya? Karena anak terbiasa selama 2 tahun pandemik dikira itu tidak belajar, padahal sekolah sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, sering juga orang tua mengatakan kok kenapa anak kami dituntut mengikuti pembelajaran secara daring. Kami pihak sekolah mengatakan kita tidak libur, banyak pandangan itu libur katanya. Tetapi pada kami selaku kepala sekolah mengatakan sekolah itu tidak libur, gurunya tetap hadir di sekolah dan melaksanakan pembelajaran secara daring melewati alat-alat komunikasi yang ada di sekolah. Dan siswanya saja yang tidak masuk. Kadang-kadang gurunya tolong kameranya dihidupkan tetapi dimatikan. Nah, siapa tahu ada yang tidur, apa kerjanya kita tidak tahu. Nah, kalau yang tatap muka kami bisa memantau. Sebagian anak bisa kami pantau. Dan sekarang saya lihat anak-anak sudah semangatnya untuk pembelajaran tatap muka, ekstrakurikulernya kami juga sudah mulai aktif, baik pramuka maupun seni. Semuanya kami laksanakan dengan baik dan ini guru seninya juga sudah untuk membangkitkan anak untuk mengikuti ekstrakurikuler itu kami tingkatkan semuanya, kami libatkan walaupun siapapun dari siswa ini harus ikut ekstrakurikuler, pilih salah satu. Iya, oke. Mana semangatnya? Masih semangat ya.
Baik, sahabat kreatif ya. Seru banget perbincangan kita. Itu baru sekilas kita mengulik bagaimana di SMP Negeri 5 Palangkaraya. Kita mau dengerin dulu deh. Ya, ada penampilan lagi dari siswi SMP Negeri 5 Palangkaraya. Dia adalah Jelsi Olivia yang akan membawakan lagu Isen Mulang. Kasih plus. Masih dari SMP Negeri 5 Palangkaraya, Jalan Cilikriwut kilometer 33 Gang Masa, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam acara RRI Goes to School. Dan tentu sahabat kreatif, kita masih mengangkat topik tentang kegiatan belajar dan prestasi yang ada di SMP Negeri 5 Kota Palangkaraya. Baik ya, sahabat kreatif, kembali kamu bisa mendengarkan siaran ini melalui frekuensi FM 92,4 MHz atau juga kamu bisa download aplikasi RRI Play Go di mana aja kamu berada, yang penting ada jaringan internet, kamu bisa mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya. Baik sahabat kreatif, kita kembali ngobrol dengan narasumber kita kali ini, masih bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Elgawati SPD Matematika, kemudian ada Ibu Guru Pendamping Ibu Inge Oktiami Kunia SPD, dan juga ada dua orang ya siswa berprestasi kita kali ini, ada Stuart Marvel dan juga Karin Nur Rifka. Nah tadi sekilas sudah ada Ibu Elga menyampaikan ya tantangan tersendiri untuk sekolah ini ketika pembelajaran masa pandemi. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Guru Inge, apalagi nih tantangan kemarin ya waktu menghadapi pandemi dan bagaimana cara sekolah gitu ya untuk mengatasi tantangan tersebut supaya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik ketika belajar daring dan sekarang tatap muka. Silakan Ibu Inge. Ya, untuk tantangannya itu dari segi memberikan tugas untuk siswa. Ketika waktu daring kemarin dikasih tugas, dari sekian banyaknya jumlah siswa itu yang mengirimkan itu paling banyak itu 10 orang, Kak. Iya, jadi ketika itu membuat saya sendiri itu bingung, sampai saya itu berapa kali bolak-balik konsultasi sama Ibu Kepala Sekolah bagaimana Ibu dalam memberikan nilai untuk mereka, karena setiap masuk pun masuk di, kebetulan saya melalui Zoom ya, jadi ketika masuk itu aja sedikit siswanya,
yang mengikuti pembelajaran, apalagi diberikan tugas semakin sedikit lagi yang memberikan. Nah, di situ tantangannya. Makanya kenapa ketika sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka, di situ saya lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi karena lebih mudah berinteraksi dengan siswanya, seperti itu. Itu dia. Oke, baik, kemudian sekarang kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya, yang kita nggak tahu kapan ini berakhir gitu ya. Tapi yang pasti semua sekolah sudah kembali mengadakan pembelajaran tatap muka seperti di SMP Negeri 5 Palangkaraya ini. Nah, Ibu Elga nih, bagaimana sekolah ini untuk melindungi gitu ya, upaya apa yang dilakukan supaya setiap elemen yang ada di sini, gurunya gitu ya, pegawainya dan pelajarnya tidak terpapar COVID-19, Ibu Elgawati. Kami di SMP 5 Palangkaraya untuk supaya SMP ini aman dari COVID-19, kami melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, setiap pagi pemeriksaan suhu sebelum mereka masuk lokasi sekolah. Setelah itu tempat cuci tangan sudah disiapkan semua dan semua siswa dan pegawai diwajibkan menggunakan masker baik di luar maupun di dalam kelas. Dan guru dalam proses pembelajaran pun kalau dia mendekati siswa itu tidak boleh melepas maskernya. Jadi selalu menggunakan masker. Jadi baik itu di dalam, di luar kami selalu menggunakan masker. Dan bagi siswa yang dari rumah itu keadaan kurang sehat, itu sudah ada aturan kami. Bagi siswa yang merasa kurang enak badan, tidak perlu datang ke sekolah, istirahat saja. Nanti tugas bisa dikirimkan oleh guru mata pelajarannya melewati WA dan yang lainnya. Itu Bu. Baik, dan tentu juga melalui program pemerintah vaksin ya, Ibu Elga ya. Jadi semua guru udah pada vaksin kan di sini ya? Kalau di sini hampir 90% itu vaksin, gurunya sudah vaksin ketiga. Udah booster semua nih, ya. Sama berarti kita ya. Jadi kita harus mendukung program pemerintah, jangan takut vaksin ya, karena tidak menyakitkan kok sahabat kreatif ya. Di sini udah pada vaksin? Hebat, tepuk tangan nih buat teman-teman semua ya. Walaupun kita udah vaksin, selalu jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, jangan begadang. Siapa yang masih begadang di sini? Ketahuan. Oke, baik ya. Nah tentu kita ke Stuart dan Karin nih, terkait prestasi kalian tadi gitu ya. Bagaimana kalian bakat dan minatnya ke pramukaan, artinya banyak prestasinya di kepramukaan. Nah seperti apa menurut kalian untuk teman-teman yang lain supaya bisa seperti kalian gitu, berprestasi khususnya yang kalian tekuni saat ini. Kalau Stuart silakan. Kalau untuk caranya menurut saya adalah doa dan dukungan dari orang tua, niat dan usaha, terus belajar dan semangat untuk mengejar cita-cita dan prestasi. Baik, Karin? Hampir sama, jadi intinya itu kita harus punya niat, disertai dengan usaha, doa, dan yang pasti dukungan orang tua itu paling penting sekali. Baik, itu yang paling penting ya, dukungan orang tua. Dan juga kita harus sama-sama mendukung juga orang tua, jaga kesehatan. Nah di sini kalau Stuart dan Karin sendiri, ada enggak sih gitu ya, saran kalian sendiri, pesan kalian sendiri untuk teman-teman supaya bisa melindungi diri, keluarga gitu ya. Supaya bisa melindungi diri dari paparan COVID-19, dari Karin deh. Yang harus dilakukan untuk melindungi diri, teman dan keluarga dari COVID-19, yang pasti itu kita taat sama peraturan, taat sama protokol kesehatan, yang pasti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, lalu disusul dengan protokol-protokol lainnya, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan yang pasti kalau saya sendiri minum vitamin buat menjaga imun tubuh. Baik, sangat perhatian dan cinta pada diri sendiri nih Karin ya. Kalau Stuart gimana? Kalau menurut saya sih hampir sama seperti Karin, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan berolahraga. Baik, nah kalau Kak Riani nggak pakai masker aman ya, karena teman-teman udah pakai masker semua. Jadi biar Kak Riani yang nggak pakai ya.
Don't worry, udah booster juga kan ya, dan kita jaga jarak. Ya baik, masih di Pro 2 RRI Palangkaraya dalam acara RRI Goes to School, dan tentu kita masih ngobrol dengan teman-teman dari SMP Negeri 5 Palangkaraya. Nah, kalian berdua masih dengan Stuart dan Karin ya. Kalian berdua sendiri supaya bisa berprestasi itu apa yang kalian dua lakukan? Stuart. Kalau saya untuk terus berprestasi itu adalah menekuni semua mata pelajaran dan intinya adalah niat dan usaha. Betul, harus ada niat dan usaha itu intinya. Kemudian kalau Karin kan tadi udah bilang ya, dari kelas 7 juara 1 terus. Nah apa nih tips dan triknya, coba Karin? Kalau untuk tips dan triknya itu biasanya kan banyak kegiatan, sibuk. Jadi waktu itu yang kita pilih tuh waktu yang paling luang. Jadi Betul. waktu yang paling santai itu di malam hari. Jadi kita belajar melakukan sesuatu itu kita tunggu waktunya yang luang. Jadi misalnya kita pintar-pintar bagi waktu aja sih sebenarnya. Oke, nah tadi kan Ibu Elga sama Ibu Inge nih yang ditanyain pendapat mereka sendiri ya ketika belajar daring. Nah kalau kalian berdua ketika kemarin belajar daring, apa pendapat kalian berdua? Perasaan kalian deh ceritain dari Stuart. Perasaan pada saat pembelajaran daring adalah susah memahami materi yang diberikan dan sering terjadi kendala seperti gangguan jaringan dan sering kehabisan baterai juga. Oh gitu. Kemudian kalau Karin? Sama, jadi kendalanya itu di sinyal, soalnya sinyalnya biasanya kadang tuh suka hilang sendiri. Terus kita kesulitan juga dalam memahami dan kekurangan interaksi antara guru dan murid tuh sangat berbeda sekali. Baik ya. Oke, tapi kita punya pengalaman nih, generasi kita ngerasain ya belajar daring hampir 2 tahun kan ya. Jadi kita akhirnya yang tidak melek teknologi harus bisa ya menguasai Zoom dan sebagainya. Ini segi positif yang kita rasakan. Nah, di sini untuk Ibu Elga dan juga Ibu Inge, ada nggak sih pesan atau harapan tersendiri buat pemerintah provinsi atau Kota Palangkaraya terkait pembelajaran saat ini di tengah pandemi COVID-19, Ibu Elga? Kalau menurut saya untuk pemerintah daerah atau dinas pendidikan untuk masa pandemik ini, yang penting buat aturan yang sesuai dengan lingkungannya masing-masing, lingkungan sekolah. Kalau memang di lingkungan sekolah itu masih berzona merah, jangan disamakan dengan berzona yang lain. Jadi kalau merah beda gitu. Jadi kalau kita tetap hijau ya kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti ini. Karena saya sudah merasakan perbedaan antara daring dengan tatap muka. Baik itu bagi guru, karena saya selalu menerima keluhan guru masalah anak itu selama daring. Terus terang kalau saya hitung persennya paling banyak yang ikut pembelajaran secara daring itu 25% Kak, selebihnya tidak mengikuti. Dan selama daring pun yang dapat kita ketahui di sini pada waktu itu ada beberapa siswa ada yang putus sekolah. Penyebabnya apa? Ada yang memang ikut bekerja, tidak lagi ada minat sekolah, setelah itu ada yang menikah. Ini yang sangat disayangkan. Nah jadi saya harapkan untuk pemerintah, kalau pemerintah pada masa pembelajaran tatap muka ini tiap sekolah itu dibuat aturan supaya lebih diperketat protokol kesehatannya, dan untuk vaksinnya semua guru itu paling tidak vaksin 3 supaya aman. Baik, itu harapannya Ibu Elgawati selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 5 Palangkaraya. Ditambahkan Ibu Inge ada harapan juga nih? Ya, kalau harapan dari saya mungkin lebih diperketat lagi untuk menjaga jaraknya, karena kebanyakan anak-anak ini karena merasa dekat dengan temannya lalu bersentuhan, berangkulan, pegangan tangan segala macam. Harapan saya itu kalau bisa dihilangkan, karena sangat beresiko ketika kita bersentuhan karena kita tidak tahu, siapa tahu temannya lagi sakit, flu, batuk ya, karena tidak berani izin pulang.
Kemudian dia menahan diri untuk di sekolah itu kebanyakan juga Bu, sering saya temui ketika lagi flu batuk tetap memaksakan diri untuk sekolah karena tidak mau beristirahat di rumah. Nah jadi lebih kurangi lagi bersentuhan dengan temannya, tetap menggunakan masker ya, tetap menggunakan masker dan juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan apalagi sebelum makan. Ya, itu aja. Oke, wah ya. Nah langsung saja kita langsung mendengarkan ya dari 4 narasumber kita kali ini sahabat kreatif ya. Closing statement aja dari hal yang udah kita bicarakan ya terkait topik kita juga pada hari ini yaitu kegiatan pembelajaran dan juga prestasi. Nah Ibu Elgawati pilih mana nih? Pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka di tengah pandemi ini? Kalau saya pilih pembelajaran tatap muka asal protokol kesehatannya dijaga dan saya harapkan pemerintah daerah karena satu kelas biasanya itu ada aturannya 32 orang. Kalau bisa dikurangi paling banyak 25 orang. Jadi kami pihak sekolah kami ngambil kebijakan di sini Kak. Kami kebijakan jadi satu kelasnya itu sekarang itu sekitar 27 orang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu agak jarak mereka agak jauh sedikit. Kalau bisa lebih kurang dari itu lagi. Ini harapan kami dari pemerintah daerah karena kalau di data di Podik itu harus 32. Kalau bisa sesuaikan dengan keadaan supaya tidak terjadi kesenjangan antara yang sebenarnya dengan data di Podik. Oke, kalau Ibu Inge gimana? Pilih mana pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka di tengah pandemi? Kalau saya lebih memilih pembelajaran tatap muka karena lebih mudah berinteraksi dengan anak-anak ya. Ya itu. Oke, Stuart silakan pendapat kamu. Kalau saya lebih memilih pelajaran secara tatap muka karena bisa mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan bisa memahami. Karin? Kalau saya lebih memilih pembelajaran tatap muka karena lebih efektif dan efisien juga. Baik, artinya semua setuju nih sahabat kreatif ya lebih memilih belajar tatap muka di tengah pandemi saat ini. Yang penting terus patuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, kita udah di penghujung acara, yang pasti kita udah banyak ngobrol bagaimana pembelajaran dan prestasi yang ada di SMP Negeri 5 Kota Palangkaraya. Terima kasih kepada bintang tamu kita, Ibu Kepala Sekolah Ibu Elgawati SPD Matematika. Tepuk tangannya mana? Terima kasih juga kepada Ibu Guru Pendamping Ibu Inge Oktiami Kunia SPD. Dan juga kepada Stuart Marvel. Dan ada Karin Nur Rifka, terus berprestasi ya dimanapun kalian berada. Oke sobat kreatif, untuk tetap belajar adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu tetap semangat, tetap tekun, jaga kesehatan karena kalian adalah pemimpin masa depan. Mari kita suarakan, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Aku sehat, kamu sehat, Indonesia sehat. Sahabat kreatif, sampai di sini dulu acara kita RRI Goes to School dari SMP Negeri 5 Kota Palangkaraya. Kita akan dengarkan persembahan terakhir vokal solo dari SMP Negeri 5 Palangkaraya. Ada Marsa dengan lagunya Kalteng Harati. Saya Rani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mana tepuk tangannya? Tangan putus dan lewu maju, ela itu
utus dan lewu maju. Ela ita balihi kapintar harati, hangat utus dan lewu maju. Anak esun ita handiai, harus maju dan jaya. Ewe hindai pea hindai, menuju kau teng harati. Kau teng harati, akan ita handiai. Kau teng harati, akan utus dan lewu. Kau teng harati, kau teng harati.